Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wida Anggreni dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Dan pagi hari ini saya sudah kehadiran narasumber yang tentunya kita akan berbincang terkait dengan seberapa amankah dana haji yang saat ini dikelola oleh Badan Pengawasan Keuangan Haji. Lalu seperti apa jalannya saat ini, fungsinya, dan seberapa optimalkah dana haji ini dikelola oleh BPKH. Sudah hadir di studio Sapa Sulsel hari ini anggota Dewan Pengawas BPKH Bapak Abdul Hamid Padu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Sukses selalu ya. Oke, Prof, hari ini kita ingin membahas terkait dengan seberapa aman dana haji. Tapi sebelum itu boleh dijelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya Badan Pengelola Keuangan Haji ini atau BPKH ini? Iya, BPKH ya adalah Badan Pengelola Keuangan Haji. Dibentuk berdasarkan undang-undang. Ya, undang-undangnya itu Undang-Undang 34 tahun 2014. Tapi kemudian baru terbentuk di saat Pak Presiden Jokowi, yaitu 2017 Juni, sehingga kami baru mulai start di sana. BPK ini adalah lembaga yang dibentuk negara, berarti lembaga publik yang bertugas untuk mengelola keuangan haji. Ya, artinya keuangan haji seluruh hal-hal ya, uang maupun barang dan jasa yang berkaitan dengan perhajian. Baik dari sisi uang yang masuk, kemudian dikelola uangnya, kemudian dikeluarkan atau dibayarkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Itulah BPKH. Jadi BPKH tentu ya seperti korporasi lainnya memiliki aturan, memiliki sistem, memiliki mekanisme yang sudah ya disiapkan sejak dari awal. Mengelola keuangan haji seluruhnya. Seluruhnya. Jadi di BPKH sebenarnya ada dua sumber uang yang utama. Yang pertama adalah setoran jemaah haji. Kan kalau orang mau berangkat haji kan nyetor dulu, mendaftar ya. Mendaftar setorannya menurut aturan yang ditentukan oleh pemerintah itu 25 juta. Ya, itu setoran mendaftar di Kementerian Agama, kemudian menyetor di bank syariah. Karena undang-undang BPKH ini itu seluruh penerimaan, pengelolaan, dan prosesnya harus syariah. Ya, kalau dulu sebelum BPKH boleh menggunakan bank secara umum, tapi boleh bank konvensional pada boleh. saat dulu. Kalau sekarang tidak bisa, semua prosesnya harus syariah. Jadi banknya orang mendaftar di bank syariah, di Kementerian Agama, kemudian membayarnya di bank syariah, yang secara keseluruhan hampir semua bank syariah, 32 bank syariah termasuk unit syariah gitu kan. Jadi masuk ke sana uangnya. Setelah masuk di bank, kemudian itu menjadi tetap namanya masing-masing dan itu collect atas nama pemerintah atau BPKH. Kemudian dikelola. Dikelola karena kenapa dikelola? Karena beda sejak tahun 2007, 2006, 2007 itu jamaah haji tidak bisa langsung berangkat. Kalau zaman saya terakhir haji 2005 itu mendaftar tahun 2005 langsung berangkat juga 2005. Sekarang kan harus antri ya, Prof. Sekarang karena kuotanya sedikit tiap tahun dan itu ditentukan oleh Saudi untuk seluruh dunia. Padahal keinginan animo masyarakat untuk berhaji karena haji itu kan wajib ya, kesempurnaan rukun Islam kan. Nah, semua mau berangkat mendaftar haji banyak ya, sehingga terpaksa antri. Nah, uangnya ini banyak maka dikelola. Namun hasilnya nanti ini, hasil kelolaannya seluruhnya nanti dikembalikan kepada jemaah maupun calon jemaah haji yang berangkat. Oke, jadi di sini BPKH tidak meraup keuntungan ya, seperti itu ya. Keuntungannya justru kembali ke jemaah lagi, seperti itu, Prof. Jadi BPKH memang asasnya kan ada beberapa ya dasarnya. Sebagai organisasi asasnya pertama, asasnya harus syariah. Jadi pengelolaannya syariah. Yang kedua, asasnya adalah hati-hati. Karena ini uang jemaah, bukan uang lebih kan. Kalau uangnya orang yang mau menabung itu uang lebih. Kalau ini enggak, uang pas-pasan itu yang dipakai untuk menabung untuk berangkat haji. Jadi harus dikelola secara hati-hati. Jadi resikonya harus nanti resiko yang rendah. Yang ketiga, harus ada manfaatnya. Kalau di perusahaan disebut untungnya. Ya, karena ini syariah kita tidak sebut untung, ya kita sebut manfaat. Jadi ada hasil kelolaannya nanti uangnya.
Yang keempat asasnya adalah nirlaba. Kalau perusahaan-perusahaan lain itu bekerja, ada hasilnya, keuntungannya simpan di perusahaan kan. Kalau BPKH dikelola ini uangnya jemaah, ada hasilnya tidak disimpan di perusahaan, di BPKH, tapi kembali seluruhnya. Jadi artinya nol kan, nol labahnya di perusahaan. Karena seluruh hasilnya atau keuntungannya diserahkan ke jemaah yang berangkat maupun yang menunggu. Nah, itu asasnya. Jadi dia nirlaba. Kemudian jadi dia jangan sampai ada kesalahpahaman seperti itu ya, Prof. Jadi ini adalah lembaga publik yang nirlaba. Jadi manfaatnya kembali lagi kepada jamaah. Pemilik dananya gitu kan. Tapi kalau secara struktural nih, Prof. Jadi BPKH ini sebenarnya di bawah Kementerian Agama atau seperti apa? Kalau di undang-undangnya BPKH dibentuk oleh negara sebagai lembaga publik, bertanggung jawab ke Presiden melalui Kementerian Agama. Tapi kami juga bertanggung jawab ke DPR. Karena DPR, ya, saya sebagai Dewan Pengawas, waktu itu lewat pansel seleksi dan seterusnya, kemudian di fit and proper di DPR. Kemudian dari DPR memilihnya dan dilantik, disahkan oleh Bapak Presiden. Oke. Ya. Tapi untuk pengelolaan dana haji sendiri di BPKH itu sebenarnya seperti apa, Prof? Sistemnya. Ya, pengelolaan di BPKH ya seperti organisasi pada umumnya ya harus memiliki tentu standar aturan yang umum. Harus ada standarisasi yang ada. Nah, kalau mekanismenya sebenarnya tadi uang yang masuk ya, sumber dana yang masuk di BPKH kan ada dua. Yang pertama tadi setoran awal yang 25 juta ya. Kalau mau mendaftar maka masuk membayar melalui bank syariah, kemudian nanti itu masuk ke BPKH. Yang kedua ada uang yang kedua masuk ke BPKH, yaitu ada yang disebut dana abadi umat. Ya, dulu tahun 2000-an ada sisa kelebihan uang haji yang disimpan ya karena efisiensi ketika itu sehingga terkumpul sampai 3 triliun di pemerintah. Sampai sekarang itu uangnya ada. Itu juga kami kelola dan ada hasilnya. Ya, cuma beda. Kalau yang DAU nanti hasilnya untuk kemaslahatan umat Islam, kalau yang dana haji tidak boleh diganggu, hanya untuk perhajian. Nah, jadi ketika masuk dananya, mekanismenya ada, kemudian tentu seperti apa uangnya itu masuk. Ya, itu biasa pertanyaannya orang kan. Gimana kok tiba-tiba BPKH berani-beraninya mengelola dananya, uangnya calon jemaah? Itu waktu mendaftar haji, waktu diserahkan uangnya di bank, ada kontraknya. Ya, kalau syariah kan harus ada akadnya ya. Jadi ada akadnya namanya, perjanjiannya namanya akad wakalah. Ya, kalau ada banyak sih model akad di dalam Islam, dalam syariat, tapi yang difatwahkan oleh Majelis Ulama Indonesia waktu itu ya adalah menggunakan akad wakalah. Jadi setiap jamaah yang menyimpan duitnya mendaftar itu sudah mengisi akad yang namanya akad wakalah. Dia tanda tangani di sana. Yang intinya adalah mewakilkan uangnya untuk dikelola oleh negara atau oleh BPKH. Dan demikian berarti kami sudah berhak ya karena ada uangnya. Nah, ketika uangnya masuk 25 juta ke bank syariah, tentu banyak orang bertanya, aman enggak uangnya gitu kan? Ya, itu aman oleh karena di bank syariah itu ada penjaminan kan? Ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, otomatis aman. Dan kami sudah mendapat surat lagi yang terakhir tahun 2000 untuk mengecek ya 2020 apakah ini aman atau tidak, apakah dijamin. Maka jawaban dari LPS bahwa dana haji itu dijamin oleh LPS. Nah, setelah masuk uangnya, mekanismenya kemudian undang-undang mengatakan kami bisa kelola. Oke. Maka dikelolalah. Kelolanya di mana? Menurut undang-undang bisa ditempatkan atau penempatan namanya, bisa investasi. Kalau penempatan itu artinya ditempatkan di perbankan. Disimpan saja. Disimpan di sana dengan produk perbankan. Ya, produk perbankan kan ada banyak ya, termasuk deposito. Tapi di syariah. Nah, ini juga ada hasilnya kan. Kalau deposito sekarang ini ya kurang lebih 3,5 sampai 4 kalau kita pakai persen. Karena kalau syariah itu kan tidak pakai bunga gitu kan. Sistemnya bagi hasil. Ya, tapi kan kalau kita mau mengukur kita biasa menggunakan indikasinya gitu kan. Kurang lebih sekian persen gitu kan. Itu penempatan. Undang-undang mengatakan kami boleh sampai setelah tahun 2020
maksimal menempatkan di perbankan 30%. 70%-nya kami boleh tempatkan di tempat lain yang syariah. Investasi. Investasi bisa dalam bentuk kertas kan, surat berharga. Nah, surat berharga negara ataupun surat berharga korporasi. Biasanya kita sebut dengan sukuk. Kalau dalam Islam, kalau dalam konvensional kan disebut obligasi ya, bond ya, government bond atau apa segala macam. Tapi kalau syariah namanya sukuk. Biasanya sukuk dan wakaf ya begitu sukuk. Jadi ada sukuk negara ya, atau biasa disebut SBSN, surat berharga syariah negara. Nah, itu paling aman karena hampir zero risk. Negara kan zero risk, kalau korporasi tentu ada risknya ya, tapi nanti kita mitigasi ya dalam prosesnya. Oh, jadi pengelolaannya bisa kemudian ditempatkan untuk produk perbankan syariah, bisa juga investasi. Seperti itu ya, Prof. Oke, saudara, kita akan lanjut lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, saya masih bersama dengan anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, Bapak Abdul Hamid Padu. Tadi kita sudah membahas terkait dengan model pengelolaan dana haji di BPKH. Jadi tadi bisa dikelola dengan cara investasi, kemudian juga yang kedua adalah ditempatkan di perbankan syariah. Tapi sejauh ini bagaimana kontribusi BPKH dalam subsidi dana hasil pengelolaan keuangan haji terhadap calon jemaah haji Indonesia, Prof? Ya. Jadi sebenarnya tidak persis subsidi ya. Kalau subsidi itu berarti ada uang lain ditambahkan ke sana ya. Kalau ini uangnya sendiri, jemaah kan hasilnya kan. Jadi tadi uangnya dikelola ya, 25 juta. Itu uang setoran awal namanya ya. Dulu namanya ONH, ongkos ya naik haji. Sekarang BP ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji gitu kan. Nah, waktu mau berangkat haji, kita ambil contoh aja 2019 ya, karena 2020-2021 kan tercancel ya karena pandemi ya. Waktu 2019 dihitunglah oleh Kementerian Agama waktu mau berangkat berapa biaya sesungguhnya, biaya real setiap orang untuk haji. Mulai dihitung dari biaya pesawatnya, kemudian di embarkasi, dibagi lagi kan uang 5 juta kan, 1.500 rial. Biaya pengurusan paspor ya, general service fee-nya yang ke Mekah berapa, kemudian hotelnya ya 40 hari ya di Mekah, di Madinah, makannya itu cateringnya 40 hari penuh ya, termasuk di Armina, di Arafah, Mina dan seterusnya. Busnya yang bagus gitu kan, bus salawat yang muter gitu ya dari hotel ke Masjidil Haram dan seterusnya. Jadi dan beberapa biaya operasional secara langsung. Nah, kalau dihitung itu ternyata 2019 itu sekitar 70 juta. 72 juta gitu kan. Nah, pemerintah waktu mau berangkat haji 2019 memutuskan, pemerintah bersama DPR memutuskan berapa sesungguhnya biaya haji yang dibayar oleh masyarakat. Nah, pemerintah waktu itu memutuskan bahwa 35. Jadi artinya ada penambahan sekitar 10 juta. Ya, rata-ratanya karena beda antara Aceh dengan Papua, Makassar beda karena jarak ya. Tapi secara rata-rata 10 juta. Berarti uangnya 35 juta. Nah, uangnya 35 juta padahal biayanya kan sebenarnya 70 juta. Ya, 72 juta. Jadi kurang 30-an kan? Nah, dari mana 30 ini? Padahal syaratnya dalam Islam untuk berhaji harus paling utama adalah istita'ah. Mampu ekonomi, mampu kesehatan, mampu mental, pikiran. Mampu ekonomi berarti harus cukup 70 juta kan baru bisa berangkat. Nah, untuk cukup 70 juta kan BPKH tadi mengelola uangnya mereka. Ya, sudah mendaftar ada sejak 10 tahun yang lalu kan. Ya, mendaftar simpan uangnya. Uangnya dikelola tadi di bank, di investasi dan ada hasilnya kan. Nah, hasilnya itu kalau kita indikasikan ya, indikasi di investasi atau perbankan kira-kira kurang lebih 7%. Ya, kalau pakai persennya, tapi lagi-lagi tidak pakai persen ya, karena syariah. Nah, waktu itu kurang lebih 7 triliun untungnya lah gitu kan. Dari uang waktu itu 140 triliun dikelola, untungnya 7 triliun. Ya, kalau sekarang ini insya Allah tanggal 12 kemarin sudah kita cek ya, sudah mau tutup tahun, kita bisa mencapai 8,2 triliun untungnya tahun ini dengan uang yang dikelola 155 sampai 157 triliun. Nah, tadi ada hasilnya kan? Hasilnya 7 triliun. Hasilnya 7 triliun itu sebagian dipakai untuk
yang disebut subsidi tadi. Tambah setiap orang 30 juta. Sehingga setiap orang cukup uangnya dan mampu juta sehingga bisa berangkat kan. Oke. Nah, sisanya undang-undang mengatakan calon yang menabung ini juga harus dapat dong. Kan kalau kita menabung kan dapat ya hasilnya. Nah, itu hasilnya namanya nilai virtual account ya, di rekeningnya dimasukkan. Nah, sekarang bisa dilihat di aplikasi kami. Setiap calon jemaah bisa melihat setiap tahun berapa ratus ribu ya, berapa kali mereka dapat terima dari hasil dan seterusnya. Jadi itu uangnya lari ke sana. Nah, jadi itulah subsidinya. Sebenarnya bukan subsidi kan, karena uangnya jemaah dikelola, ada hasilnya, dikembalikan lagi untuk mencukupkan. Oke, jadi seluruhnya. manfaat yang tadi disebutkan bahwa jika uang dana haji ini dikelola, ada manfaatnya kembali lagi ke jamaah. Dan calon jemaah. Dan juga calon jemaah. Karena berangkat haji ternyata kalau dihitung-hitung dengan akomodasinya sebenarnya sekitar 70, padahal jemaah hanya menyetor sekitar 35 juta ya. Oke, jadi semuanya dilarikan ke yang berangkat. Yang ingin berangkat. Yang berangkat dan cuma memang yang dapat lebih banyak yang berangkat. Karena ya apa namanya selisih, karena mulai tahun berapa ya prosesnya, jadi terlanjur banyak ditombokin yang mau berangkat sebagai institusi. Tapi ya terus ya uang ini bertumbuh terus karena tiap tahun calon jemaah haji yang mendaftar juga bertumbuh ya, secara rata-rata tiap tahun itu mestinya 750.000 yang mendaftar tiap tahun menambah, itu kurang lebih 10 triliun. Tapi karena pandemi ya kira-kira sekarang 350.000 orang per tahun. Tapi kami bertumbuh sekira 10-11%. Dan keuntungannya tadi atau manfaatnya itu juga meningkat terus. Meskipun situasi pandemi, kami harus bekerja keras untuk mencapai hasil yang cukup optimal untuk mencukupkan nanti orang berangkat haji. Jadi di tengah pandemi ini tetap juga untuk berinvestasi seperti itu ya Prof ya? Tetap, memang ya kita harus berinvestasi dengan sangat hati-hati ya, karena memang asasnya kami hati-hati sehingga risiko yang kami kelola, kami mengelola risiko yang cukup aman, hanya risiko yang rendah ke moderat saja. Yang atas biasanya kan kalau mau dapat untung besar yang risiko tinggi, high risk high return, low risk low return. Nah ini uang haji, uang jemaah kami tidak ya diamanahkan untuk mengelola yang wah-wah gitu kan, yang berisiko. Pokoknya yang resikonya rendah ya. Rendah ke moderat. Tapi boleh disebutkan hasilnya optimal juga. Oke, tapi boleh disebutkan mungkin contohnya Prof, investasinya di usaha apa seperti itu? Nah kalau di penempatan kan jelas ya, deposito. Nah deposito ini terus ya umumnya 3 bulan kan. 3 bulan tapi itu automatic ARO ya, automatic roll over, jadi tiap 3 bulan otomatis. Tapi kalau tiba-tiba mau dibutuhkan, kami bisa break, bisa ambil ya. Karena itu bisa liquid ya, karena tadi ada syaratnya loh kalau di BPK itu uang diamanahkan bahwa jangan kurang dari 2 kali kebutuhan haji, biaya haji itu harus liquid uangnya. Nah, jadi sekitar 28 triliun harus kami siapkan tiap tahun minimal. Nah, sekarang ini lebih 3,8 ya. Jadi di penempatan deposito, kemudian di investasi, contohnya di investasi surat berharga. Ada beberapa surat berharga korporasi BUMN yang kami punya, ya, tentu kami tidak sebut namanya ya, tapi umumnya adalah persyaratannya tadi supaya aman, rating dari korporasi itu minimum A. Ya, kalau triple B kami tidak berani masuk. Ya kan, rating itu mengindikasikan bahwa korporasinya bagus dan aman. Baik korporasi maupun instrumennya. Instrumennya juga, alatnya itu harus kita lihat kira-kira yang berating bagus ya A. Juga surat berharga negara, SBSN. Ya, jadi pemerintah kan tiap tahun menerbitkan surat berharga negara maupun SBSN syariah sukuk. Kami beli di sana. Dan memang kalau kita lihat bahwa secara rata-rata 2021 ini imbal hasil yang paling tinggi secara rata khususnya baik di penempatan dengan investasi, sukuk negara yang paling tinggi. Nah, di samping tinggi imbal hasilnya, sukuk negara juga tentu aman. Karena yang namanya ya teori maupun prakteknya kan kalau government bond ya, surat berharga negara pas zero risk kan. Karena negara dong, pemerintah. Ya, dan itu dipakai untuk membangun tentu ya. Itu.
Nah, kemudian yang lain bisa emas ya, dan seterusnya. Kalau investasi langsung, kami bisa investasi di perhotelan, ya, khususnya di Saudi ya, di Mekah dan Medina, itu yang berkaitan perhajian, agar supaya bisa memberi pelayanan haji yang lebih baik tentunya dan mendapatkan hasil juga. Juga bisa masuk di industri makanan, catering. Karena di sana kan modern sekarang industri, karena itu masif sekali ya, tiap berapa juta tiap hari dibutuhkan makanan, jadi industrinya itu industri modern, makanan yang siap saji, tapi menunya bisa bagus dan bisa tahan cukup lama sampai 2 tahun. Tapi fresh ketika mau dimakan, dikasih air atau apa, dalam 5 menit tiba-tiba panas semua dan seterusnya. Itu teknologi sekarang, jadi bisa masuk ke industri sana. Juga rencana kami masuk di investasi di transportasi bus. Ya kan itu sangat dibutuhkan ya, besar sekali transportasi bus yang ada. Itu investasi langsung. Jadi sebenarnya rata-rata terkait dengan perhajian ya Prof ya, untuk investasinya dan manfaatnya juga ternyata kembali lagi kepada yang ingin berangkat dan juga yang ingin berangkat haji nantinya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi saudara usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kami, anggota Dewan Pengawas BPKH, terkait dengan model pengelolaan dana haji itu seperti apa dan dijamin ini aman ya Prof ya? Insya Allah aman. Tadi sudah dijelaskan model-modelnya semua ya. Tapi terkait dengan investasinya, apakah BPKH ini melakukan investasi dana haji dengan izin pemilik, Prof? Iya, itu tadi dari awal ya saya sudah jelaskan sebenarnya bahwa untuk mengelola dana ini hanya mungkin kalau lembaga ini atau pemerintah diberi hak oleh pemilik dana, kan gitu kan. Nah, jadi sejak awal ketika mendaftar haji dan mau menyetor uangnya di bank syariah, calon jemaah itu mengisi perjanjian atau akad ya, namanya akad wakalah ya, wakalah wakil sebenarnya gitu ya. Jadi mewakilkan uangnya untuk dikelola oleh jadi berarti lembaga. Sudah ada izin dari ada izinnya. yang sudah menyetor. Dengan akad itu kemudian dikelolalah oleh negara, dalam hal ini BPKH. Tentu pengelolaannya dengan menjanjikan bahwa ada hasilnya, dikelola dengan aman, dan insya Allah pada saatnya uangnya cukup untuk dia berangkat haji. Tapi dana haji yang ada di Bank Syariah ini apakah sudah dijamin sama lembaga penjamin simpanan atau LPS ini, Prof? Iya, karena memang hampir seluruh penempatan di perbankan di Indonesia ini kan dijamin oleh LPS ya, undang-undang. Nah, itu biasanya LPS menjaminnya sampai 2 miliar kan kalau ada apa-apa makanya. Nah, ini cuma 25, setiap orang kan cuma 25 juta ya. Meskipun uang itu terkumpul masuk dalam nama BPKH atau pemerintah, BPKH, tetapi tetap nama pemilik uangnya, kikinya tetap ada. Ya, karena kikinya ada namanya berarti masih pemilik aslinya itu si A, si B. Berarti 25 juta, berarti masuk dalam aturan bahwa dijamin oleh pemerintah atau dijamin oleh LPS. Nah, terakhir kami mengkonfirmasi untuk mendudukkan persoalannya, benar-benar dana haji ini yang kami simpan di perbankan syariah, apakah masuk dalam jaminan, itu sudah konfirmasi ya. Pada tahun 2020 dikonfirmasi kembali bahwa seluruhnya dijamin oleh LPS. Jadi insya Allah aman. Nah, tinggal waktu dikelola itu harus juga dijamin bagaimana dia aman kan. Ya, tidak ya, karena undang-undang mengatakan tidak boleh rugi. Kalau rugi kami tanggung renteng. Kami 14 orang, direksi, badan pelaksana dan dewan pengawas tanggung jawab. Harus tanggung jawab, dan itu berat sekali karena ini triliun kan. Betul. Ya kalau salah dikit gimana bisa. Oleh sebab itu kami mengamankannya itu dengan membuat mitigasi risiko ya, merencanakan risiko, mengidentifikasi risikonya ya, baik risiko produknya maupun imbal hasilnya. Tentu kami sesuaikan yang kira-kira bisa kami kelola risikonya. Nah, undang-undang mengamanahkan supaya risiko yang bisa dikelola yang hati-hatilah ya, artinya kira-kira yang rendah
ya. Jadi produk-produk yang resikonya dari low ke moderat. Nah, dengan imbal hasil yang cukup, ya, optimal. Nah, dengan demikian kita menerapkan mekanisme perencanaan dan mitigasi risiko, mengidentifikasi ya risiko baik produk maupun imbal hasil secara formal, maka kita bisa mengkalkulasi, bisa memperhitungkan secara baik segala sesuatunya. Sehingga dana yang dikelola menjadi aman. Dan aset kelas yang kita pilih ya kan banyak produknya kan, ya, bisa deposito, bisa kertas surat berharga ini, bisa ini dan macam-macam syariah. Kami harus memilih ya aset kelas yang tadi yang paling aman, ya bisa kita mitigasi risikonya, dan maturitinya, jatuh temponya itu kan ini kan jangka menengah jangka panjang, ya. Itu semua bisa kita cocokkan dengan kebutuhan nanti setiap tahun likuiditas yang dibutuhkan. Kan tiap tahun akan ada kebutuhan kan. Orang berangkat, kalau sekarang 210.000 jemaah, kurang lebih uang yang harus kita serahkan ke Kementerian Agama itu 14-15 triliun. Ya kan, dari 35 juta itu 7 triliun, tambahannya subsidinya tadi 7 triliun, jadi kurang 14. Nah, itu tiap tahun sampai 20-30 tahun dan seterusnya. Jadi, uang yang kami investasikan di produk itu kan ada jatuh temponya. Ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun. Nah, kami harus membagi ya secara baik, agar supaya jatuh tempo daripada investasi itu semua pas match dengan kebutuhan ketika itu. Jadi tidak pernah kami kekurangan dana setiap tahunnya. Berarti kalau sudah dijamin dengan LPS ini aman berarti ya disimpan di bank syariah seperti itu ya? Insya Allah aman ya. Dan tadi sudah dikatakan bahwa ada mitigasi resikonya yang sudah direncanakan seperti apa. Tapi kan kalau sejauh ini tadi Prof juga mengatakan ini tidak boleh rugi seperti itu ya, harus mendapatkan manfaat. Tapi pernahkah ada gagal untuk melakukan investasi atau untuk mendapatkan manfaat? Seperti apa, Prof? Iya, alhamdulillah sampai hari ini sudah 4 tahun ya, 4 tahun BPKH ini mengelola uang jemaah haji, belum pernah, insya Allah tidak akan terpapar ya dengan kegagalan dan seterusnya. Nah, BPKH juga tidak terekspos dengan resiko kegagalan ya. Kalau di perbankan ada yang disebut dengan NPL atau NPF ya. Kalau syariah namanya NPF, kalau di konven NPL itu biasanya 3-4%, artinya ada sekian persen yang gagalnya ya, macetlah kreditnya dan seterusnya. Kalau di BPK sampai hari ini 0% gitu kan. Memang tidak boleh yang gagal karena kami tidak punya cadangan. Kalau di perbankan itu ada mereka punya cadangan ya, biasanya modal cadangannya untuk kalau ada apa-apa dipakai mungkin. Kalau BPK tidak ada, karena tadi tidak ada uang yang disimpan. Kalau ada untungnya kembalikan kan, dipakai semuanya ya, kembali ke jemaah. Jadi tidak ada cadangan. Oleh sebab itu harus dikelola secara aman ya, dengan mitigasi risiko yang sangat prudent, yang sangat handal ya, supaya tidak ada kesalahan. Jadi sampai sekarang NPF-nya 0. NPF-nya 0 berarti iya, ya? Tidak ada risiko ya, tidak pernah gagal. Insya Allah ya, karena tentu dengan accountabilitas dan kemampuan manajerial yang baik ya, di samping dijaga tentu oleh Allah ya, memonitorkan ini uang jamaah tentu ya, selalu manajemennya, kontrolnya. Nah, kontrolnya kami itu sangat ketat juga ya, mekanismenya. Berarti memang ini harus sangat berhati-hati ya terkait dengan dana haji ini. Walaupun di tengah pandemi ini Prof semuanya lancar-lancar saja ya untuk investasi dan lain-lainnya. Insya Allah, karena tadi itu kita selalu merencanakan ya investasi dari awal ya. Ada rencana, ada pipeline investasi dari berbagai segmen investasi yang ada. Dan setelah kita lihat rencana pipeline-nya ada, masing-masing dari awal kami mengidentifikasi kalau produk ini seperti apa risikonya, hasilnya seperti apa risiko hasilnya, dan seterusnya. Risiko bayarnya, kalau dia perusahaan, apa kemungkinan. Nah, itu semua kami mitigasi. Dalam situasi COVID tentu mitigasinya kami angkat lebih tinggi, filternya lebih tinggi ya. Kalau dulu orang triple B masih berani misalnya, ya kalau kami A, ya minimum A. Dengan ya tentu ada tambahan ya di zaman masa COVID, bahwa produk itu misalnya ada jaminan asuransinya ya, ketika ada gagal bayar maka otomatis dia di backup atau di cover oleh asuransi. Ya, kalau dia produk pemerintah, kita selalu melihat penjaminan dari pemerintahnya dan seterusnya. Jadi di COVID pun
kami tingkatkan filternya ya sehingga insya Allah tidak terpapar dengan situasi COVID. Oke, jadi mitigasinya lebih ditingkatkan lagi Lebih ya ditingkatkan, Prof ya. Walaupun di tengah pandemi seperti saat ini. Tapi kalau LKBPKH ini apakah sudah diaudit oleh BPK juga atau seperti apa? Tapi nanti dijawab Prof usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, Badan Pengelola Keuangan Haji sudah melakukan sejumlah mitigasi yang terus ditingkatkan apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tadi sudah dikatakan bahwa sebenarnya dana haji ini sudah sangat dengan hati-hati dikelola oleh BPKH ya Prof ya. Walaupun beberapa tahun terakhir karena pandemi ini jemaah tidak bisa berangkat ke Tanah Suci, tapi itu berarti dananya tetap aman ya Prof ya. Ya, dananya ketika tidak terpakai, otomatis kan tinggal lagi kan di dalam BPK. Dikelola lagi, ditempatkan, diinvestasikan lagi, berarti kan nilai keuntungannya bertambah lagi gitu kan. Itu sebabnya tahun ini kami naik ya lebih dari 1 triliun keuntungannya menjadi 8,4 triliun. Tetapi hasilnya itu kan kembali dibagikan kepada calon yang belum berangkat. Ya, sehingga kalau lihat itu tahun lalu itu 2 triliun kan yang kami bagikan ke nilai manfaat ya ke virtual account ke calon berangkat ya. Saya sendiri memeriksa kemarin, wah lumayan saya terima ya karena saya juga dengan istri dan anak mendaftar lagi kira-kira 3 tahun lalu. Oh, berarti kepada yang akan berangkat calon ini juga akan mendapatkan manfaat di virtual itu account. Undang-undangnya memang harus dibagi. Jadi uang tadi dari awalnya saya sampaikan keuntungannya, uangnya jemaah dikelola, keuntungannya itu dibagi. Sebagian dibagikan kepada yang mau berangkat ketika itu, nah itu dapat lebih banyak karena rata-rata 30 juta dapatnya kan. Kemudian yang menunggu itu masuk di rekeningnya. Oh, yang menunggu pun juga dapat manfaat seperti itu. Harus dapat itu kan, dapat. Oke, lalu terkait dengan LKBPKH ini apakah sudah diaudit juga oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, itu seperti apa, Prof? Iya, jadi kita kan harus accountable ya, akuntabilitas mempertanggungjawabkan secara baik ya dan transparansi. Nah, untuk pemeriksaan ya kami diperiksa oleh lembaga negara kan yang ditunjuk ya, yaitu Badan BPK kan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan sejak berdirinya BPK diaudit tiap tahun sudah 3 kali. Alhamdulillah kami WTP terus dari sejak awal. Jadi 2018 WTP, 2019 WTP, 2020 WTP. Insya Allah 2021 akan WTP lagi gitu kan. Jadi WTP kan ranking tertinggi kan kalau pemeriksaannya dari BPK. Artinya BPK sudah memeriksa bahwa semua clear, ya tidak ada pelanggaran dan seterusnya dan ya sesuai dengan rencana. Ada hasilnya, dia untung sesuai dengan targetnya dan sebagainya. Jadi kami WTP. Jadi itu membuktikan bahwa laporan keuangan kami sudah dipertanggungjawabkan. Yang lainnya, undang-undang mengatur kita bahwa harus kami transparan dan mempertanggungjawabkannya juga ke publik. Jadi setiap semester kami harus menerbitkan laporan keuangan kami, informasinya di media cetak nasional dan media cetak lokal, ya minimal 2. Ya, itu kami lakukan. Saya terakhir minta lagi di lokal juga setiap provinsi harus kami buat di media cetak lokal, di media TV ya juga kami lakukan. Ya, dan beberapa yang lainnya ya, yang lainnya terbuka di website kami sejak tahun pertama. Seluruh informasi laporan keuangan, keuntungannya bisa dilihat di website ya www.bpkh.go.id, ada di sana. Semua informasi ada di sana. Dan terakhir, kami juga punya aplikasi sekarang yang masyarakat atau calon jemaah haji bisa memilikinya di aplikasi Ihsan namanya, bisa di-download ya. Kemudian registrasi di sana. Lihat tiap hari berapa pertambahan uang yang ada di BPKH, masing-masing provinsi, di masing-masing bank syariah yang ada ya. Dan kalau sudah mendaftar haji, bisa diklik di situ, bisa melihat uangnya sekarang berapa. Tahun ini mendapat tambahan berapa dan seterusnya. Jadi itu
semua kita buka untuk akuntabilitas publiknya. Jadi sangat transparan ya seperti itu. Ya termasuk hari ini kami untuk ya dengan Kompas, ya alhamdulillah terima kasih banyak Kompas TV ya, ini untuk dalam rangka untuk menginformasikan ya tanggung jawab kami ke masyarakat bahwa uangnya sekarang seperti apa, posisi uangnya benar ada atau tidak, aman segala macam, dan hasilnya ada atau tidak, dan kemana uang itu digunakan. Oke, Itu semuanya bisa harus kami sampaikan secara baik. dilakukan pengecekan. Ternyata ya saudara sudah ada di aplikasi apa namanya, Prof? Aplikasi Ihsan. Ihsan. Ya, Ihsan BPK. Jadi bisa di-download di Play Store maupun apa bisa Kemudian di website BPKH BPK juga bisa dilihat laporan keuangannya ya, Prof ya. Iya. Tapi kalau dana haji ini kan triliunan ya yang kemudian dikelola, pastinya dari setiap anggota Dewan Pengawas ataupun juga yang mengelola ini harus tetap menjaga integritas agar bebas dari yang namanya tindak pidana korupsi seperti itu. Itu bagaimana, Prof? Sangat ya. Jadi yang pertama kami juga memiliki mekanisme sistem untuk memantau ke dalam. Jadi kami ada whistleblowing system ya, sama dengan lembaga-lembaga lain menggunakan, sehingga setiap pengaduan setiap apa bisa melalui mekanisme whistleblowing system ini di sana. Jadi bisa. Nah, yang lainnya ya kita lihat bahwa kami selalu mekanisme yang pengelolaan perencanaan dan SDM kami itu di beberapa hal ya, termasuk anti fraud ya, seterusnya dibuat sistem yang ber-ISO ya, sudah kita siapkan seperti itu. Memang kita tidak banyak ya mengelola uang hari ini, kurang lebih 150 triliun ya, 157 triliun dengan keuntungan kurang lebih per Desember ini sampai 8,2 triliun, dan insya Allah itu seluruhnya untuk calon jemaah haji yang berangkat maupun yang menunggu ya. Jadi terkelola secara baik ya, dan termitigasi tadi dengan baik termasuk pengelolaannya, dan yang mengelolanya itu atau insan BPKH jumlah SDM-nya kurang lebih 140 orang. Jadi mengelola 157 triliun hanya 140 orang. Biasanya perusahaan mengelola 1 triliun, 2 triliun sudah 3.000 pegawainya. Kami 140, tetapi 140 dengan dibantu dengan sistem ya, termasuk digitalisasi. Sekarang kita transformasi ke digital, IT, dan manusia yang berintegritas tinggi ya. Jadi kami memiliki mekanisme untuk memantau dan mengukur kinerja masing-masing dari pengelola insan BPKH ya. Masing-masing ada IQ-nya setiap bulan, setiap semester ya, setiap tahun ada indikator kinerjanya masing-masing diukur. Jadi tentu dengan cepat terpantau kalau ada yang yang mengalami melakukan sesuatu pelanggaran dan sebagainya. Di samping untuk menjamin bahwa keterbukaan ada dan mengecek jika ada terjadi sesuatu, tadi kita memiliki whistleblowing system ya, yang kemudian setiap orang bisa mengirim ya, kalau ada pengaduan dan seterusnya bisa masuk ke situ dan otomatis langsung segera diketahui jika ada sesuatu. Ada 140 orang ya, Prof ya. Dan mekanisme pengembangan SDM-nya terus kami perkuat, baik dari sisi kapasitasnya untuk peningkatan kinerja produktivitasnya maupun kemampuan ketahanan mentalnya, ketahanan integritasnya tadi menjadi lebih tinggi. Maka kami punya dasar namanya IKRA gitu kan. Yang paling pertama I itu adalah integritas. Jadi orang BPK yang pertama sekali itu integritasnya yang penting dulu pertama. Integritas yang paling utama paling ya, untuk menghindari utama. Hal-hal yang tidak Kurang diinginkan bagus. seperti itu. Iya. Apalagi ini adalah pengelolaan dana haji, dana umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji. Tidak boleh salah, dan itu ya uang yang benar-benar mereka benar-benar kumpulkan ya. Jadi bisa orang selalu mengatakan bagaimana membayangkan masyarakat yang kerjanya misalnya kaki lima ya, jual bakso dan seterusnya, menabung tiap hari 10.000 sampai cukup 6 tahun, 4 tahun 25 juta baru mendaftar. Itu uang pas. Oleh sebab uang itu adalah uang yang sungguh-sungguh ya, halal carinya dan diperuntukkan untuk menyempurnakan keislamannya, karena itu rukun Islam kan, karena Islam mengatakan kalau sudah mampu dan tidak mendaftar itu kan berarti ini ya, harus ya. Jadi
uangnya dia simpan seperti itu, maka tidak boleh kita lalai dalam mengelolanya gitu kan. Maka hanya bisa dikelola oleh manusia-manusia yang memiliki integritas tinggi gitu kan. Jadi memang harus sangat berhati-hati dan Sangat. tidak boleh lalai Nggak ya, boleh karena lalai, memang gitu. ini adalah uang calon jemaah haji ya, yang kemudian ingin menunaikan dan juga menyempurnakan rukun Islam seperti itu. Kita akan bahas lagi saudara usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Badan Pengelola Keuangan Haji memiliki 140 SDM yang kemudian memiliki integritas yang tinggi untuk mengelola dana umat Islam yang ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini. Lalu untuk mitigasinya tadi juga dikatakan bahwa mitigasinya terus kita tingkatkan. Mungkin boleh digambarkan, Prof, seperti apa proses mitigasi risiko dari BPKH ini? Ya, jadi memang kami menerapkan mekanisme ya, termasuk mekanisme check and recheck ya, check and balance ya, kemudian kita menggunakan prinsip-prinsip yang misalnya four eyes principle ya, segala sesuatu jangan dikerjakan oleh satu orang dua mata saja, tetapi harus ada orang lain yang mengecek. Jadi memang yang pertama ya tadi dalam perencanaannya seluruhnya dari awal kami merencanakan di area mana, aset kelas mana, jenisnya kita akan berinvestasi. Setelah memperkirakan itu pasarnya di mana segala macam sudah ada, kemudian disiapkan peraturannya kan. Karena tindakan-tindakan itu dalam korporasi kan harus dilandasi pada aturan. Jadi kami ada peraturan selain undang-undang, Kepres, PP-nya, dan di dalam kami buat PBPKH namanya, peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji dan peraturan kepala dan seterusnya. Nah, di sana diatur sampai SOP-nya secara rinci. Jadi kalau sudah ada rencana, ya kita merencanakan, biasa kita sebut dengan pipeline, dan rencana investasi tahunan. Di situ tergambar. Tapi sebelumnya kami punya Renstra, ya, Renstra 5 tahunan, dan kemudian ada RKT tahunan. Di RIT terinci segala macam apa yang mau dilakukan, dan kemudian dilakukanlah pengidentifikasian. Mengidentifikasi ya setiap risiko yang mungkin terjadi di masing-masing jenis investasi. Oke. Baik produknya maupun imbal hasilnya. Kan imbal hasilnya kan bisa saja ya, waktu dijanjikan 6, misalnya sekitar indikasinya 6%, tiba-tiba dalam perjalanannya turun. Ya, semua kan harus kita mitigasi. Dan apakah bisa tepat waktu membayarnya dan lain sebagainya. Semua kita cek ya. Kemudian dilihat secara formal dan secara substansif ya. Sehingga dilihat apakah ini semua sesuai dengan aturan yang ada. Ketika sudah oke, kemudian diproses lah gitu kan. Pada tingkat prosesnya pun sudah ada indikatif risikonya. Kemudian diprosesnya antar satu bagian dengan bagian yang lainnya itu mereka saling merecek. Ya, merecek di masing-masing bagian, sehingga ada beberapa ya, jadi biasanya kita sebut sudah mengalami proses four eyes ya, sudah 4 mata yang ini ya, jadi ada bidang lain ya, ada bidang lain, bagian lain yang mengeceknya. Setelah dicek segala macam dengan angka-angka perhitungan yang benar, kemudian barulah diusulkan ya. Diusulkan ya, kemudian disetujui oleh direksi atau badan pelaksana, kemudian diajukan ke Dewan Pengawas. Dewan Pengawas memfilter lagi, ya kan, usulannya, karena terakhir di Dewan Pengawas apakah itu bisa disetujui atau tidak. Dewan Pengawasnya, kami bertujuh di sana, kami dibantu oleh komite. Kami ada komite investasi, ada komite risiko, ada komite audit, di mana kawan-kawan di komite ini semua adalah standar kelas, ya. Sudah standarisasi semua ya, berasal dari pasar dan sebagainya, yang sudah mumpuni di dalam disiplin untuk mengelola investasi maupun risiko. Nah, setelah itu kemudian kita konfirmasi lagi dengan aturan ya, dengan indikator perkembangan yang ada sekarang ya, karena investasi itu kan berkaitan dengan situasi. Betul. Nah, hari ini bagaimana, dunia seperti apa dan seterusnya. Setelah semuanya aman, terakhir kita cek lagi apakah ini sesuai dengan kita punya appetite ya, appetite risikonya tadi hanya low to moderate. Mungkin ada usulan investasi hasilnya tinggi
Tetapi setelah dicek, oh ternyata dia moderat, agak berisiko. Kami tolak. Ya, tentu tidak, karena itu tidak berhati-hati namanya ya, karena sementara kita masih menerima yang low to moderate. Jadi mekanismenya itu cukup ketat ya untuk sampai pada proses akhir. Ya, tetapi kami kerjakan dengan tentu tidak makan waktu yang berbulan-bulan ya, karena kami bekerja secara disiplin dan bekerja secara taat asas. Jadi mekanismenya ini betul-betul sangat ketat ya, seperti itu ya Prof ya. Untuk mitigasinya juga sudah direncanakan dengan baik seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan nih Prof, ada calon jemaah ataupun juga jemaah yang ingin melakukan penarikan dana hajinya, itu seperti apa Prof? Apakah banyak juga yang melakukan seperti itu? Ada banyak ya, jadi proses itu dimungkinkan ya, sejak tahun 2018, setiap tahun ada ya, jadi berbagai kondisi ya, utamanya karena meninggal ya, ada karena kebutuhan dan ada karena hal-hal lain ya, kemudian melakukan pembatalan, itu bisa ya, dan kurang lebih sampai 1 triliun tiap tahun ya. Dari 10 triliun tambahan uang dari yang baru mendaftar, kira-kira yang membatalkan kurang lebih nilainya 1 triliun ya. Tahun lalu kurang lebih 850 miliar ya. Berarti turun ya Prof ya? Turun. Nah itu biasa ya, dan kami janjikan bahwa prosesnya di BPKH tidak lebih dari 3 hari. Ya, tapi memang melalui, kalau dari Makassar dia melapor di kantor Kandep Agama, kemudian di sana dicek, dikirim ke Kementerian Agama Jakarta, diverifikasi di sana beberapa hari, setelah beres dikirim ke BPKH. BPKH kami cek uangnya ini, orangnya ini segala macam, langsung kami kirim ke banknya bahwa oke, silakan bayarkan uangnya. Sudah bisa diberikan kembali, itu biasanya berapa hari Prof prosesnya? Seluruhnya mungkin kurang lebih seminggu ya, karena kalau di BPKH kami garanti tidak lebih 3 hari, tapi kan harus ke Kementerian Agama kan. Nah Kementerian Agama ya itulah bisa 3 hari sampai 4 hari, jadi kurang lebih seminggu proses. Jadi ada proses yang harus dilalui, pengecekan terlebih dahulu ya Prof ya. Nah sekarang di tengah pandemi ini pastinya 2 tahun ya calon jemaah haji ini tidak berangkat kemudian ke Tanah Suci karena ada beberapa alasan, dan juga banyak sekali nih isu-isu yang menerpa bahwa wah dana haji ini kemana, kemudian kenapa tidak diberangkatkan, kemudian ada isu juga bahwa dana haji ini mungkin digunakan untuk infrastruktur seperti jalan tol atau mungkin dialihkan juga ke penanganan COVID-19. Ini seperti apa BPKH menanggapi ini? Ya, jadi yang pertama ya itu kan akan diperiksa semua ya oleh auditor, oleh BPK, auditor negara, untuk mengecek apakah benar ada uang BPK yang digunakan seperti itu gitu kan. Karena amanahnya undang-undang mengatakan tadi uangnya dikelola hanya untuk penempatan di perbankan syariah, surat berharga syariah negara dan surat berharga syariah korporasi, bisa emas, bisa investasi langsung ya khususnya di perhajian dan investasi lainnya. Itu yang kami gunakan ya, dari 150 triliun uang itu kita kelola di sana tempatnya. 30 kira-kira di penempatan di perbankan syariah dan 70% di investasi dan investasi langsung dan lainnya, dan emas gitu kan. Jadi tidak ada yang lainnya. Nah untuk mengkonfirmasi itu ya tentu bisa cek dari hasil auditnya gitu kan. Nah hasil audit tahun lalu ya alhamdulillah ternyata tidak ada hal seperti itu. Jadi yang ada adalah kami beli sesuai dengan amanahnya kan. Tadi saya ulang, penempatan di perbankan syariah, surat berharga syariah negara dan surat berharga syariah korporasi, investasi langsung yang berkaitan dengan perhajian, emas, dan investasi lainnya, syariah lainnya. Jadi di luar dari itu dana tentu haji tidak bisa ya? Tidak bisa karena ada mekanisme kami gitu kan. Ya, ada tadi rencana tahunannya ada, list daftar yang mau diinvestasikan harus kita cek sesuai dengan undang-undang atau tidak. Kemudian sudah ada daftar mitigasi masing-masing, ketika masuk lagi di Dewan Pengawas kami cek lagi gitu kan. Begitu keluar dari koridor aturan yang ada tentu akan keluar, tidak boleh ada. Jadi tidak mungkin ada uangnya dipakai untuk kemana-mana. Dan uangnya siap, bahkan kita jamin bahwa bertumbuh.
belum pernah, tadi saya katakan bahwa tidak ada ruginya, belum pernah rugi kan, tidak ada ya insya Allah tidak akan pernah rugi ya, bertumbuh 10-11% ya, tiap tahun gitu kan, hasilnya pun bertumbuh sangat signifikan ya, keuntungannya bertumbuh secara signifikan yang ada. Tidak ada yang gagal. Jadi jelas ya, dana haji ini dikelola seperti apa oleh BPKH. Terakhir Prof, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat ini yakin bahwa sejauh ini dana haji aman? Silahkan Prof. Iya, makasih. Jadi sekarang kami membuka komunikasi dengan masyarakat ya, karena BPKH juga kami tahun ini berusaha untuk melakukan transformasi digital ya, supaya mempermudah komunikasi dengan masyarakat, khususnya calon jemaah haji. Jadi diharapkan dengan aplikasi yang sederhana ya, bisa sampai di desa, karena calon jemaah haji kita kan banyak di desa ya, di kabupaten, di pedesaan. Dengan perangkat yang sederhana tentu bisa mengecek ya keberadaan hasil ya, uangnya, dan seberapa nilai manfaat ya, dan lewat virtual account yang mereka terima. Itu yang komunikasi setiap saat, dan juga bisa melihat dari website yang ada. Jika ada hal-hal pertanyaan-pertanyaan kemudian bisa dilihat di sana. Nah, tentu ya hal yang lainnya adalah bahwa memang dari hari ke hari kan bertambah calon jemaah ya. Pada masa pandemi pun masih tetap terus tinggi ya. Akibatnya apa? Tentu makin panjang antriannya. Oleh sebab itu kalau kita lihat secara rata-rata orang mendaftar sekarang ini kan umur 50-an kan baru mendaftar. Kalau 50 tahun baru mendaftar, kemudian masa antrinya kita hitung 30 tahun, berarti kan umur 80 baru berangkat. Betul. Kan? Kalau sudah 40 berarti 90 gitu kan. Ya, saya saja contoh, saya cek itu, saya kira-kira 94 tahun baru berangkat kalau lihat dari aplikasi gitu ya. Jadi, kita berharap bahwa ada proses yang lebih cepat ya. Mungkin dengan istilahnya mari berhaji di usia muda, sehingga bisa saja masyarakat ya mendaftar ya ketika umur muda gitu kan. Misalnya ketika dia mendaftar umur 12 tahun SMP atau SMA gitu ya, mendaftar, maka kalau 12 tahun dia mendaftar, umur 12 ditambah dengan 30 tahun ya kan masih umur 40 45 ya, dia berangkat haji. Karena haji ini kan juga bagian dari ibadah fisik ya kan, fisik ya, kalau haji itu cukup berat ya secara fisik. Jadi kita menghimbau masyarakat untuk berhaji lebih muda, lebih awal. Mendaftarnya lebih awal. Lebih awal, karena undang-undang Kementerian Agama membolehkan umur 12 tahun minimal. Tapi sebelum 12 tahun bisa saja menyiapkan uangnya dengan cara menabung. Nabung dulu di bank syariah, belum ke BPKH-nya kan, belum mendaftar. 4 tahun nabung tiap hari 10.000 kan, itu kalau 10.000 tiap hari kira-kira 25 juta bisa 4 tahun. 4 tahun jadi bisa pasti menabung sejak dini untuk didaftarkan nanti. Lebih dini mendaftarnya, lebih berangkat ke tanah suci ya. Baik, terima kasih Prof atas waktunya hari ini. Demikian perbincangan kami pada hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Abdul Hamid Padu selaku anggota Dewan Pengawas BPKH. Saudara, semoga apa yang kami perbincangkan pada hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda terkait dengan pengelolaan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Republik Indonesia. Dan tentunya kami juga menyampaikan kepada Anda, meskipun kondisi pandemi saat ini semakin membaik, tapi jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, termasuk bagi Anda yang sudah vaksin pertama ataupun juga vaksin kedua. Saya Winda Anggreni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.